Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Gimana kabar anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum Bapak mulai, namanya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelas dipimpin. Satu, persiapan. Dua, tangan diangkat. Kepala turun. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengajar terlebih dahulu. Semuanya masuk. Masuk ke Bapak dulu. A. Pahlevi Nailul A. Afin Asalina. Al-Kala Al-Faru. Aulia Indonesia. Fatina Nadia bahwa saya juga berarti Bahmi Al-Akbar. Ismail Muhammad. Lutfia Zahra. Muhammad Alim Mustafi. Muhammad Fadil Kubitul Harap. Imam Adil. Muhammad Zainuddin Yasin. Muhammad Jidane Pratama. Nesa Salima Abidiyah. Minati Rojadia. Nur Railatus. Razil Yunes. Ahmed. Salsabila
Sudah kepastian semua. Selanjutnya kita akan bernyanyi nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum masuk pada materi. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Selanjutnya Bapak akan menerangkan ke materi kita yang sekarang, yaitu pada gambar ini bisa kalian lihat semua. Ini gambar apa anak-anak? Bapak Presiden yang bernama siapa? Bapak Soekarno. Pada gambar ini Bapak Soekarno lagi ngapain? Lagi membacakan teks proklamasi. Nah, pada ini siapa yang bisa membaca teks proklamasi? Apa Kak Razil? Ini bahasa Indonesia. Ini Ya. kemerdekaan Indonesia. Ya. Artinya bentar Bapak tambahi. Nah, ini adalah teks proklamasi. Coba kita baca bersama-sama teks proklamasinya. 1, 2, 3. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 505 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Kakak diperhatikan nggak pada Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi ini itu adalah disuruh oleh kan pada waktu itu ada dua golongan, ada golongan muda dan ada golongan yang tua. Untuk golongan yang muda itu memaksa Bapak Soekarno untuk membacakan teks proklamasi ini. Nah, jadi pada waktu senggang atau waktu
penjajahan Jepang itu kalah, nah disitulah Bapak Soekarno didesak oleh pemuda-pemuda untuk membacakan teks proklamasi ini. Nah, selanjutnya mengapa Indonesia bisa merdeka? Coba. Ya, karena persatuan dan kesatuan. Yang lain karena apa? Karena hilangnya kekuasaan di Indonesia. Hilangnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Ya. Itu adalah salah satu alasan mengapa Indonesia bisa merdeka. Nah. Dan lebih tepatnya yaitu ini kakak, coba yang membaca siapa? Kakak Ismail. Nagasaki, kesempatan itu yang digunakan oleh golongan modern mendesak Soekarno berharap agar memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pakai pada teks ini bisa kalian lihat Indonesia bisa merdeka karena persatuan. Nah, tidak cuma itu, karena juga bangsa Indonesia mereka disebabkan oleh kekosongan kekuasaan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang dan kembali ke negaranya. Jadi waktu Jepang itu kalah, waktu di situ ada waktu kekosongan untuk Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi dan Indonesia itu dinyatakan merdeka. Nah, dan Jepang itu kembali pulang. Terus akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kesempatan itu yang digunakan oleh golongan muda yang tadi Bapak jelaskan pada gambar teks proklamasi. Golongan muda mendesak PS Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah sekilas ini penjelasan sekilas mengenai teks proklamasi yang mau dibacakan oleh Bapak PR Soekarno, Insinyur Soekarno. Tadi kan alasan Indonesia merdeka itu ada persatuan, terus ada kesatuan. Nah, sekarang apa itu persatuan dan kesatuan? Siapa? Kerjasama. Kerjasama. Yang lain? Berbeda, kita belah yang lain. Yang lain? Bergotong royong itu juga bisa. Nah, persatuan yaitu berasal dari kata satu, nah, yang memiliki arti utuh dan tidak pecah. Ya. Nah, pada waktu itu Indonesia, waktu itu golongan pemuda mendesak untuk Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di situ ada persatuan. Nah, di situ tekadnya utuh. Jadi alasan penyebab Indonesia merdeka itu adalah persatuan. Secara luas arti dari persatuan adalah perkumpulan berbagai macam corak mulai dari kalangan ras, terus budaya dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Nah, coba Ustaz berikan contoh tentang persatuan yang ada di sekolahan. Siapa? Piket kelas. Piket kelas. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang lain? Gimana? Buang sampah pada tempatnya. Bermusyawarah untuk mendirikan
dua kelas dan apa namanya tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya kalau di sekolah, kalau di kelas itu semuanya adalah teman. Jadi tidak membedakan perbedaan agama, tidak membedakan apapun itu. Jadi kita jadi satu. Nah, jadi satu. Terus untuk yang kesatuan, yang untuk kesatuan yang membaca siapa? Akan Aisyah baca. Nah, kesatuan dan merupakan hasil dari persatuan. Ya, jadi persatuan tidak membeda-bedakan, tidak apa namanya, tidak saling mengejek kalau di sekolah, kalau di masyarakat saling bergotong royong. Terus yang telah menjadi utuh dan tidak terpecah belah. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangatlah erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu juga Indonesia bisa merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Nah, terus selanjutnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Coba maknanya apa? Dari teks proklamasi tadi. Jadi saling bersatu dan tidak pecah belah. Yang lain satu makna dari teks proklamasi. Yang lain bagaimana? Udah apa? Dampaknya proklamasi lo ya, tidak contoh dari persatuan dan kesatuan yang tepat kan. Yang lain adanya Bapak Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi itu apa? Iya, lah maknanya agar Indonesia bersatu. Agar Indonesia merdeka dari Belanda. Dari penjajahan Jepang. Dan itu salah satunya. Ini, nah ini kakak diperhatikan. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjadi rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah apa namanya makna Bapak Insinyur Soekarno membacakan proklamasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu apa? Yang kedua apa ini? Kalau dulu kan waktu dijajah Jepang kan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Ya istilahnya itu kalau dulu itu dikerjakan seperti kerja rotan jadi kalau tidak kerja itu langsung dibunuh. Memang kerja paksa, yang tidak dibayar juga, cuma dikasih makan sedikit. Ya, itu kan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Dan sikap saling toleransi pada zaman dulu pun juga tidak punya waktu penjajahan Jepang itu. Nah, tidak punya rasa toleransi, terus rasa harmonis tambah tidak punya, karena kan tidak kerja dibukuli. Terus selanjutnya untuk menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, ini yang ketiga ini pada setelah membacakan teks proklamasi sekarang kan kita sudah merdeka, persahabatan akan lebih erat. Nah, bisa kalian rasakan sendiri sekarang antar agama sudah menjadi antar agama sudah tidak ada perbedaan, sudah nasionalisme, yaitu yang sebenarnya apa? Bineka Tunggal
Itu. Baik, perhatikan, ini adalah kutipan sedikit dari yang tadi materi Bapak terangkan. Diperhatikan pada pagi hari ini adalah pembacaan teks proklamasi ya. Pada waktu pembacaannya pada pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengagasan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwimirjo Wilopo, Dafar Prigodibdo, Muhammad Tabani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10. Pada jam 10 itu baru dimulai acaranya dengan pembacaan proklamasi oleh Bapak Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu sang Saka Merah Putih yang telah dijahit oleh siapa? Yang oleh dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwimirjo Wakil Wali Kota Jakarta saat itu dan mewakili pimpinan barisan pelopor oleh benar tapi pada ini Ibu Fatmawati tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Siapa yang mengibarkan? Dia mengibarkan bendera merah putih. Anaknya, masa anaknya? Siapa? Yang mengibarkan adalah prajurit pasukan. Pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Makanya oleh karena itu Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal berapa? 17 Agustus tahun 2000. Jadi setiap tanggal 17 Agustus itu pasti seluruh Indonesia memperingati kemerdekaan Indonesia. Bapak awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tetapi ia menolak dengan alasan penggerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Jadi pengibaran waktu itu, pengibaran bendera merah putih itu dikibarkan oleh para prajurit. Oleh sebab itu ditunjukkan relief bendera mitra seorang prajurit peta dibantu oleh Sweden untuk tugas tersebut. Jadi untuk yang mengibarkan bendera itu adalah ini Latif, bendera dan untuk tugas tersebut seorang pemuda muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Bu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera dikibarkan, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah kita lakukan tadi pada awal pembelajaran. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan oleh Muhammad Nasional. Jadi tadi Bapak menerangkan, sekarang coba Bapak tunjuk salah satu untuk meringkas materi hari ini agar teman-temannya bisa memahami dengan jelas. Dan waktu sebelum Bapak tutup juga Bapak jelaskan. Halo semuanya, siapa yang mau masuk ke depan? Halo semuanya, angkat tangan. Halo siapa? Halo. Jalan. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Kauter masuk. Oh, iya, tangan. Kasih tepuk tangan. Sudah, didengarkan,
Ada anak. Ya, proklamasi. Gunakan tanda tanya satu persatu. Kakak, dan bisa enggak? Enggak. Perhatikan ya. Ya. Halo siapa? Coba angkat tangan, tidak usah menunjuk temannya. Ayo angkat tangan. Sudah. Dan cowok sudah jadi yang sekarang yang perempuan. Ntar kita sudah nyari lagi yang karena tadi yang lain-lainnya belum bisa. Nah coba kalau tidak ada angkat tangan ntar bapak yang muncul. Itu 3 kali ya, kalau nggak ada angkat tangan ntar bapak tunjuk. 1, 2. Kalau dikasih tepuk tangan biar semangat. Sudah, diperhatikan, didengarkan. Jadi proklamasi tadi. Teks proklamasi bisa dikerjakan karena adanya persatuan dan kesatuan. Selain itu, ada penyebab lain, yaitu Jepang mengalami kekalahan dan pulang ke negaranya. Nah, Setelah itu ada kekosongan tanggal 16 Agustus dan Insinyur Soekarno disuruh oleh golongan pemuda-pemuda untuk menyusun teks proklamasi. Setelah tanggal 17 Agustus pada jam 10 pagi di kediaman Insinyur Soekarno dilaksanakan upacara 17 Agustus. Setelah itu Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan setelah itu mengibarkan bendera yang dijahit oleh Fatmawati. Setelah itu Trimurti diutus untuk mengibarkan bendera, tetapi Trimurti tidak mau atau menolak, dan Trimurti menurut untuk prajurit yang mengibarkan benderanya. Bendera pusaka, yaitu memakai bendera Diningrat dan Sumut yang mengibarkan bendera pusaka. Belum itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sudah sudah diringkas dan sudah ada pemaparan sedikit dari teman kita. Nah, lalu sekarang Bapak punya soal. Nah, tadi sudah mengerjakan dan Bapak tahu kemampuan masing-masing tiap anak. Perhatikan. Sebelum Bapak tutup, didengarkan terlebih dahulu mengenai
hari ini pada teks proklamasi yang mau dibacakan itu akan adanya persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum itu juga selain itu alasannya juga ada waktu senggang yang dikarenakan kekalahan Jepang. Jadi oleh karena itu golongan pemuda memaksa Insinyur Soekarno untuk membacakan teks proklamasi dan mengibarkan bendera merah putih kebanggaan kita. Dan mana-mana dari teks proklamasi itu kita tidak saling membedakan, terus saling kita menjadikan satu bangsa yang makmur. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan ras, dan untuk rasa kemanusiaan pun juga harus ada. Berarti kan, jadi tidak seperti zaman dulu penjajahan Jepang, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki rasa belas kasih. Jadi semuanya paham? Semuanya paham? Kalau sudah paham, Bapak akhiri. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa bertanam kepada kalian semua jiwa persatuan dan kesatuan, dan tidak ada perbedaan di antara kita. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi